Seorang janda tiba-tiba terbangun di tengah malam, lalu berlari ke kandang kerbau jantan. Dia memeluk kepala kerbau itu dan menangis terseduh-seduh. "Oh, kerbauku," dia terisak. "Aku benar-benar tidak punya pilihan selain menjualmu. Kamu tahu aku tidak ingin berpisah darimu. Suamiku meninggal lebih awal dan selama bertahun-tahun ini aku sangat bergantung padamu. Tapi sekarang ibu mertuaku sakit dan aku tidak punya uang sama sekali. Aku harus menjualmu untuk mendapatkan perak demi mengobati ibu mertuaku." Dia memanggil nama kerbau itu dengan lembut. Kerbau itu seolah mengerti perkataan majikannya. Janda itu kemudian berlari kembali ke kamar, mencari beberapa rumput, menaruhnya di baskom, dan membawanya ke hadapan kerbau jantan. Namun, kerbau itu tampaknya tidak nafsu makan. Dia hanya menjilat-jilat baskom beberapa kali, dan perlahan 2 tetes air mata mengalir dari matanya. Beberapa tahun lalu, suami janda itu meninggal, meninggalkan dia dan ibu mertuanya hidup berdua. Keduanya tidak memiliki sumber penghasilan, mereka bergantung pada kerbau jantan ini untuk kawin, yang menghasilkan uang. Setiap kali kerbau itu kawin, orang-orang akan memberikan 20 koin tembaga atau beberapa kati biji-bijian. Siapa sangka, ibu mertuanya tiba-tiba sakit, dan mereka tidak punya uang untuk pengobatan. Janda itu terpaksa berencana menjual kerbau jantan itu. Keesokan harinya, janda itu menuntun kerbau jantan ke kota untuk menjualnya. Dia berseru, "Jual kerbau, kerbau jantan saya sangat pandai membajak sawah, dan dia juga subur. 10 sapi betina, 9 berhasil bunting. Sekarang, saya sangat butuh uang, jadi saya jual murah." Kerumunan orang mengerumuninya dan menanyakan harga. Janda itu berkata, "Awalnya harganya 8 tael perak, tapi ibu mertua saya sakit dan butuh uang cepat, jadi 4 tael saja saya jual." Pada saat itu, seorang pria jangkung berjenggot lebat maju. "Kerbau ini saya beli 20 tael," katanya. "Uangnya saya berikan sekarang, tapi saya akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Bisakah kerbau ini dititipkan di rumahmu? Saya akan mengambilnya beberapa hari lagi." Janda itu segera setuju. Jangankan beberapa hari, beberapa bulan pun tidak masalah. Pria berjenggot itu membayar uangnya. Janda itu segera memanggil tabib dan membeli obat. Dengan perawatan telatennya, ibu mertuanya segera pulih. Namun 3 bulan berlalu dan pria itu masih belum mengambil kerbaunya. Janda itu merasa gelisah. Apakah dia tidak menginginkan kerbau ini lagi? Dia mengumpulkan uang yang dihasilkan dari kawinnya kerbau selama ini, berniat mengembalikannya kepada pria itu. Dia bahkan pergi ke pasar untuk menanyakan keberadaan pria itu. Seseorang memberitahu janda itu bahwa pria itu tinggal di Linzhen Dongzuang. Ketika dia tiba di sana, dia menemukan bahwa itu adalah tempat di mana dia dan suaminya pernah menyelamatkan seorang anak yang tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, di tengah musim dingin, suaminya tanpa peduli dinginnya air melompat ke dalam kolam dan menyelamatkan anak itu. Keduanya mengantar anak itu pulang tanpa menerima sepeser pun. Janda itu menemukan rumah pria itu. Setelah mengetuk pintu, dia mendapati bahwa itu adalah pria berjenggot lebat itu. Dia berkata dengan cemas, "Kakak, Anda sudah membayar uangnya tetapi tidak mengambil kerbaunya. Bagaimana bisa begitu? Hari ini saya sengaja datang untuk meminta Anda mengambil kembali kerbau itu." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Adikku, mengapa kamu begitu keras kepala? Sebenarnya, aku datang untuk membalas budi. Pada hari itu, suamimu menyelamatkan putraku, dan kalian bahkan tidak mau menerima uang atau hadiah. Kami selalu sangat berterima kasih. Hari itu di kota, aku melihatmu menjual kerbau untuk menyelamatkan ibumu. Aku mengeluarkan 20 tael bukan untuk membeli kerbau, tetapi untuk berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Jadi, kerbau itu kamu simpan saja, dan kamu tidak perlu mengembalikan uangnya." Janda itu segera menolak. "Menyelamatkan anak adalah hal kecil, bagaimana bisa saya menerima uang sebanyak ini? Kerbau itu tetap harus diambil." Pria itu melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Kalian itu yang berbuat baik dan menumpuk kebajikan harus mendapatkan balasan yang baik. Jika nanti ada kesulitan, cari aku kapan saja. Aku pasti akan membantu semampuku." Janda itu mengucapkan terima kasih berulang kali dengan haru. Pria itu berkata, "Yang harus disyukuri adalah perbuatan baik kalian berdua saat itu. Orang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik." Keluarga-keluarga sekalian, ya, ketika kita berbuat baik, pasti akan ada balasannya. Jadi, setiap orang, ketika kalian bisa memberikan kasih sayang, berikanlah kasih sayang. Ketika kita dalam kesulitan, kita juga pasti akan mendapatkan bantuan. Terakhir, saya doakan keluarga-keluarga yang menonton video ini, semoga kalian semua memiliki keluarga yang bahagia dan keberuntungan berlimpah. Gun Namu Amituofo. Namu Amituofo. Namu Amituofo. Namu Amituofo. Namu Amituofo. Namu Amituofo. Namu Amituofo.